harga pakan makin mahal, penyakit makin sering datang, tetapi kok masih ada para peternak yang malahan makin untung besar? Nah, apa ya jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu, dan juga makin diberkahi. Dan yang paling terpenting itu adalah sehat. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Bayangkan aja, kita sakit, kita nggak dapat uang, kecuali kalau kita berbisnis gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar keuntungan apa saja sih yang dialami ataupun didapatkan para peternak ketika biaya pakan mahal, kemudian penyakit makin sering datang ataupun makin marak ya, tetapi mereka justru malah untung besar. Nah, di video kali ini kita akan mengusut tuntas hal-hal tersebut. Nah, jangan lupa sebelum dilanjut, like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di kandang Pusat Domba. Mari. Nah, jadi ada 6 cara ataupun 6 tips ketika kalian ataupun sobat-sobat ternak semuanya ingin beternak domba dengan menghasilkan keuntungan yang tentunya besar dibanding dengan kita beternak domba tetapi keuntungannya hanya stuck di situ-situ saja. Nah, yang pertama itu manajemen pakan yang efisiensi. Nah, ini emang terlihat cukup sepele bagi para sobat-sobat ternak semuanya ataupun bagi kalian semuanya gitu ya, karena ketika kita tidak memanajemenkan pakan, nanti hasilnya kita tidak akan ketahuan. Nah, ada beberapa pakan yang harus kalian gunakan untuk yang lebih efisiensi dan juga lebih ekonomis tentunya, seperti jerami, ampas tahu, dan pakan fermentasi. Nah, ini yang paling penting nih sobat-sobat ternak semuanya. Jadi, pakan fermentasi ini ketika kita tidak ada hijauan ataupun ketika musim kemarau tiba, pakan fermentasi ini sangat cocok bagi sobat-sobat ternak semuanya yang emang kondisi pengen beternak domba itu menghasilkan untung yang lebih besar. Nah, untuk kandungan-kandungan dari pakan fermentasi ini, sobat-sobat ternak semuanya bisa aja menggunakan bahan-bahan pokok seperti umumnya saja seperti rumput pakcong, indigo vera, odots, ataupun yang lainnya. Nah, bisa aja untuk pakan fermentasi ini bisa dicampur dengan konsentrat atau nantinya hasilnya dinamakan silase confit feed atau pakan fermentasi confit feed gitu ya. Nah, untuk kandungan-kandungannya sobat-sobat ternak semuanya bisa belajar aja. Banyak sumber-sumber YouTube ataupun media-media yang menerangkan ataupun menerangkan tips mulai beternak domba ataupun tips cara mengolah pakan fermentasi menjadi lebih baik dan tentunya bagus untuk dikasihkan ke dombanya. Dan perlu sobat-sobat ternak semuanya ketahui, ketika pakan fermentasi itu gagal, jangan sekali-kali sobat-sobat ternak semuanya pakan fermentasi yang udah gagal itu dikasihkan ke si domba, karena nanti hasilnya akan membuat si dombanya sakit perut, kembung, dan untung-untungnya kita juga yang rugi, dan akhirnya si dombanya juga pasti akan mati sedikit-sedikit gitu. Jadi yang pertama itu yang paling penting manajemen pakannya, dimulai dari pakan hijauan, pakan fermentasi, pakan konsentrat, itu harus sudah termanajemen. Dan kalau untuk pakan hijauan juga, pakan hijauan sebetulnya banyak aja. Jadi banyak di sekitar kita hijauan-hijauan yang bagus untuk si domba-dombanya. Seperti hijauan indigo vera, kemudian odot, pakcong, rumput gajah, dan ada juga biovitas. Nah, kalau untuk biovitas ini kandungan karbohidratnya lebih tinggi dibanding proteinnya. Nah, kalau untuk
kandungan dari Indigofera itu lebih tinggi di protein dibanding karbohidratnya. Jadi seperti itu. Kita sekilas aja. Nanti di next video kita akan bahas seputar rumput-rumputnya juga. Nah, yang kedua, kesehatan preventif. Nah, untuk kesehatan sendiri itu dimulai dari kesehatan area kandang, seperti pembersihan kandang, dan yang kedua vaksinasi. Nah, ini vaksinasi penting ya, buat sobat-sobat ternak semuanya ketahui, vaksinasi itu penting. Jadi dimulai dari pemberian vitamin, obat cacing, kemudian perawatan domba-domba yang kondisinya sakit ataupun gimana. Dan yang ketiga, isolasi. Nah, ketika ada domba yang sakit, usahakan si domba tersebut itu kita pisahkan khusus ke kandang buat isolasi ataupun kandang-kandang yang dikhususkan untuk isolasi domba-domba yang sakit. Nah, ataupun domba-domba baru gitu ya, domba yang datang dari luar jangan langsung dimasukkan ke kandang koloni, karena itu akan nantinya si dombanya lama beradaptasi dan juga nantinya ketika si dombanya membawa penyakit pasti akan menyebar ke domba-domba yang lainnya seperti itu. Dan yang ketiga itu sanitasi kandang atau pembersihan kandang, dimulai dari kondisi area kandang, kemudian palung pakan, kemudian dombanya, kemudian yang paling penting, ini yang terbilang sepele, yaitu pembersihan jaring laba-laba atau sarang laba-laba seperti ini. Terkadang ini diabaikan para peternak gitu. Karena apa? Karena sarang laba ini ya istilahnya terbilang cukup sepele gitu, tetapi ini akan menjadi sumber penyakit bagi si dombanya ketika kita tidak proses pembersihan secara berkala seperti tersebut. Dan kalau untuk vaksinasi itu rutin aja, seperti pemberian obat cacing itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, kemudian vaksinasi vitamin, pemberian vitamin itu setiap 1 minggu 2 kali ataupun gimana itu bagusnya gitu ya, ketika sobat-sobat ternak semuanya sudah ketahui tentang vaksinasi ataupun kesehatan bagi si domba-dombanya. Nah, kalau khususnya kalau di kandang kita biasanya untuk vaksinasi itu per 1 bulan sekali, itu untuk pemberian obat cacing ataupun 2 minggu sekali. Kadang juga ada yang 2 minggu sekali untuk pemberian obat cacing. Nah, kalau untuk vaksinasi vitamin itu biasanya 1 minggu 2 kali ataupun 2 minggu 2 kali ataupun gimana, itu tergantung si dombanya. Ketika ada si domba yang udah mulai kelihatan loyo, kemudian banyak melamun, kemudian dombanya enggak bergairah, itu kita langsung cek kontrol secara berkala, lihat dulu dombanya apakah dombanya membutuhkan vitamin ataupun kekurangan vitamin, ataupun dombanya dalam kondisi kurang sehat ataupun gimana. Karena yang kelihatan yang loyo ataupun yang istilahnya dombanya enggak sehat itu udah kelihatan, dia itu gak mau makan, istilahnya mojok aja di sendirian, mojok di pojokan gitu. Jadi untuk domba-domba tersebut kita usahakan perawatannya harus lebih ekstra gitu ya. Isolasi di kamar khusus untuk domba-domba sakit ataupun domba-domba yang baru datang dari luar. Nah, yang paling penting buat sobat-sobat ternak semuanya itu yaitu sanitasi dari diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bersih, bagaimana mau merawat dombanya? Jadi insya Allah kalau kita bersih, perawatan dombanya juga pasti akan bersih. Jadi itu poin yang paling penting, yaitu kebersihan dari diri kita, karena kebersihan sebagian dari iman gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan untuk biaya juga, dimulai dari pengeluaran domba, pemasukan domba, bagaimana itu harus dicatat. Dimulai dari yang pertama pembuatan kandang. Nah, itu keluar budgetnya itu berapa untuk kandang, kemudian kita beli domba dari luar. Nah, itu harus dicatat, itu berapa kita pengeluaran domba. Misalkan untuk pembuatan kandang sekitar 30 juta atau pembuatan kandang sekitar di 15 juta gitu. Kemudian untuk domba-dombanya kita punya budget 15 juta nih. Nah, kita masukkan biaya kandang sama biaya pemasukan domba. Nah, udah seperti itu. Kemudian manajemen pakannya. Nah, yang ketiga manajemen pakannya. Nah, itu harus dicatat juga, dimulai dari pakannya kita beli bibitannya berapa, kemudian kita menggunakan silase ataupun menggunakan konsentrat itu berapa, kalau kita beli dari orang lain itu berapa harganya, biaya per harinya itu masuknya berapa. Jadi kita harus kalkulasikan per 1 bulan biasanya, biar kelihatan
bagaimana sih cara pemasukannya itu berapa, kemudian pengeluaran dombanya. Jadi ketika ada domba yang keluar ataupun ada domba yang kita jual, itu harus dicatat. Karena itu yang menghasilkan untung bagi kita. Ketika kita sudah mulai beternak domba, itu harus manajemen pencatatannya itu harus mulai juga harus bagus juga gitu. Dan ini yang paling penting buat sobat-sobat ternak semuanya itu, yaitu data recording ataupun pendataan. Karena pendataan ini terbilang sangat sepele gitu ya. Ketika kita udah mulai tahu gitu ya, ataupun belum tahu untuk pendataan ini terbilang sangat sepele, tapi ini yang akan menguntungkan bagi kalian di masa depan ketika ada sobat-sobat ternak semuanya ataupun ada konsumen dari luar yang menanyakan data recording domba. Kita bisa langsung aja kasihkan data, dimulai dari data induk, data induk jantan, induk betina, kemudian data anak, tanggal lahir, bertaipe, kemudian ADG per bulannya itu berapa, timbangan lahir per bulannya itu berapa, kemudian tanggal lahirnya berapa, kemudian bobot lahirnya itu berapa, jadi sudah terhitung juga. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kolaborasi dengan peternak lain. Nah, biasanya buat para sobat-sobat ternak semuanya yang istilahnya mau mulai beternak domba itu kadang suka membingungkan ataupun kadang masih bingung nih. Kita harus sharing sama siapa aja nih. Kita harus punya sharing time ataupun sharing partner gitu ya antar sesama para peternak. Istilahnya kita gaul lah antar para peternak yang lain gitu, supaya kita yang pertama mendapatkan ilmu, kemudian dari suhu-suhu senior juga kita mendapatkan ilmu juga, tips cara merawat domba, kemudian pemberian obat vitamin, kemudian pemberian vaksinasi, ataupun ada info-info terbaru terkait perdombaan gimana, kita harus tahu gitu ya. Karena kolaborasi antar para peternak ini sangat penting ketika kita mau mulai jual domba juga, ketika kita udah collab sama para peternak yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah penjualan juga akan lebih mudah gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Enggak, istilahnya enggak susah ataupun gimana secara menjual dombanya kemana aja gitu. Jadi kalau untuk sharing ataupun kolaborasi antara para peternak, kita gunakan media sosial. Sekarang zamannya udah canggih. Jadi mulai ikuti, misalkan masuk grup WhatsApp, grup Facebook, IG, kemudian TikTok. Kita sharing time antar para peternak supaya kita tahu jenis-jenis penyakit domba, kemudian perawatan domba, vaksinasi ataupun biaya-biaya yang lainnya seperti itu. Dan yang kelima yaitu penjualan di waktu yang tepat. Nah, biasanya banyak para peternak gitu ya yang jual dombanya itu waktunya itu nggak tepat, timingnya nggak tepat, ataupun timingnya nggak efisiensi gitu ya. Ketika biasanya gitu ya, ketika kita, nah kemarin kan kita udah Idul Adha gitu ya, udah ada. Pasti banyak orang-orang ataupun banyak para peternak di luaran sana yang mencari bibitan-bibitan betina ataupun pejantan. Nah, kita udah mulai ternak, udah mulai jual tuh dombanya dengan harga yang emang tinggi gitu ya. Karena bibitan-bibitan betina ataupun anak ketika udah Idul Adha itu biasanya relatif tinggi-tinggi untuk harganya gitu. Nah, ada beberapa waktu yang emang kondisinya ketika kita mau tuh jual domba itu harganya harga tinggi. Yang pertama setelah Idul Adha, yang kedua sebelum Idul Adha. Nah, biasanya Hamin 2 minggu atau Hamin 14 ataupun Hamin 7 mulai memasuki Idul Adha itu harga pejantan itu mulai naik. Harga pejantan udah mulai naik. Nah, biasanya manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kita mulai jual domba. Jadi ketika kita jual domba itu usahakan ke sohibul kurban ataupun ke para sohibul kurban yang ada di Indonesia. Pasti mereka itu istilahnya beli dengan harga yang emang cukup tinggi kalau kita relasinya kuat. Tapi kalau kita relasinya nggak kuat gitu, nggak terlalu memadai, ya jual aja ke para bandar gitu, dengan tawarkan dengan harga yang masuk di akal. Jangan harga yang murah gitu, karena pasti mereka juga jual dengan harga yang tinggi juga gitu. Ketika mereka beli dari kita murah, mereka jual tinggi gitu. Jadi usahakan gitu ya buat para bandar-bandar yang ada di luaran sana, usahakan beli dari para peternak itu usahakan dengan harga yang masuk di akal, karena
perawatan domba itu gak mudah gitu ya, buat para bandar-bandar semuanya. Perawatan domba itu gak mudah ketika kita jatuh bangunnya peternakan, ataupun kita istilahnya ada domba yang sakit ataupun domba yang kayak gimana, itu kan perawatannya cukup cukup ekstra gitu ketika kita ngarit juga gitu. Jadi tawarkanlah kepada para peternak yang emang kondisinya di daerah-daerah peternakan kecil ataupun daerah-daerah terpencil itu, tawarkan dengan harga yang masuk di akal supaya mereka juga mendapat keuntungan. Jadi kita juga untung, mereka juga untung, jadi sama-sama berkah gitu ya. Nah, ini bukan mau menggurui ataupun bukan mau menyinggung pihak manapun, tapi kita di sini hanya sebatas edukasi aja seputar hewan ternak domba. Nah, ini yang paling penting, yaitu yang keenam. Perhatikan ciri-ciri domba yang sakit, antara domba yang sakit sama domba yang sehat. Karena apa? Karena kalau untuk domba yang sakit, yang pertama kita lihat sekarang, kita kontrol semuanya, wah sehat semuanya. Besoknya tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang istilahnya mati. Nah, gejala-gejala tersebut itu harus diminimalisir sejak awal. Jadi kita perhatikan, kita udah lihat tuh domba-domba yang sakit, dimulai dari nafsu makannya. Biasanya domba sakit itu nafsu makannya nggak terlalu meningkat. Kemudian dari pergerakannya, kemudian dari bahasa tubuhnya itu, kemudian dari kelihatannya itu dia biasanya mojok di kiri ataupun di mana, mojok di pojok, mojok di pojokan atau bagaimana gitu terkait untuk dombanya. Jadi ketika kita ingin mulai beternak domba, kita harus bisa membedakan antara domba yang sakit maupun domba-domba yang sehat gitu, supaya keuntungannya ataupun nantinya hasilnya bisa balik lagi ke kita gitu ya. Karena kita beternak domba, yang pertama kan ingin mendapat keberkahan, yang kedua kan tentunya pasti sobat-sobat ternak semuanya tahu, ingin mendapat keuntungan dari kita mulai beternak domba. Jadi seperti itu aja ya sobat-sobat ternak semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ataupun bisa menjadi ajang silaturahmi kita sebagai antar para peternak. Ini hanya sebatas sharing time ataupun sharing-sharing seputar hewan ternak domba, agar kalian itu enggak boncos-boncos amat gitu ya ketika mulai ternak domba. Nah, barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya agak abdol kalau kita agak review harga gitu ya. Barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya yang minat domba-dombanya dimulai dari domba Awasi, Texel, Merino, Garutan, kemudian Dorper, insya Allah kita bisa menyediakan. Dan juga alat-alat ataupun alat-alat peternakan, insya Allah kita juga bisa menyediakan seperti palung pakan, kemudian lantai, selat kandang, plastik silase ataupun yang lainnya. Untuk info selanjutnya bisa langsung aja hubungi nomor yang sudah kami sematkan di kolom bio deskripsi kita. Jangan lupa sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing, di ayam, di sapi, ataupun di semuanya yang ada di kandang pusat domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.